Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu ada bagi kami sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kami sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah murid Yesus pembawa damai dari Matius 5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi damai adalah sangat dirindukan oleh semua orang. Karena ketika kita hidup penuh damai, maka hidup serasa nyaman, tenang dan dapat lebih produktif. Berbeda dengan ketika seseorang hidup dalam ketertekanan, maka hal itu akan terganggu mental spiritualnya, sehingga cenderung cepat marah, emosional dan berperilaku beringas. Sebagai contoh, suami dalam masalah biasanya istri dan anak akan terkena dampak. Ada beberapa alasan mengapa murid Yesus disebut pembawa damai. Alasan pertama adalah karena mereka telah didamaikan dengan Allah. Seperti dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup berdamai sekarang karena Kristus. Dengan memberikan hidupnya sendiri, Kristus merobohkan tembok pembatas dengan Allah. Syarat seseorang dapat membawa pesan damai adalah jikalau dia telah terlebih dahulu hidup berdamai. Kita sebagai murid Yesus telah mengambil keputusan untuk berdamai dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Allah adalah sumber damai sejahtera kita, sehingga sudah seyogyanya kemanapun dan dimanapun kita berada, teruslah memancarkan damai sejahtera tersebut. Alasan kedua adalah karena Yesus memberi tugas kepada muridnya untuk menjadi juru damai. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan di sana, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah telah memberikan otoritasnya kepada setiap orang percaya untuk menjadi dutanya ataupun mediator antara Allah dengan umat lainnya supaya mereka didamaikan dengan Allah. Sebagai ilustrasi, tidak mungkin kita akan mengutus seseorang untuk mendamaikan kelompok yang sedang bertikai bila orang tersebut belum dapat berdamai dengan seterunya. Dan alasan ketiga adalah murid Yesus harus membawa damai karena hal itu mencerminkan karakter Kristus. Setiap orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Seorang anak pastilah mewarisi gen dari orang tuanya. Allah adalah kasih. Hal itu ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap orang berdosa. Melalui pengorbanan itulah akhirnya telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebagai murid Yesus, sudah sewajarnya kita mewarisi gen Yesus yang tercermin melalui karakter kita. Di mana Yesus cinta kasih, maka kita juga harus hidup dengan cinta kasih, tenang dan hidup damai. Seperti dalam Markus 9 ayat 50b, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Seseorang dapat membawa damai bila ia terlebih dahulu didamaikan dengan Allah. Apabila seseorang telah berdamai dengan Allah, maka ia adalah duta Allah sebagai juru damainya. Sebagaimana juga Yesus menjadi juru damai kita dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk
belajar firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami dan menguatkan kami kembali bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang percaya. Mampukan kami Tuhan sebagai orang percaya dapat membawa damai kapanpun dan dimanapun kami berada, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa permohonan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.